tumben hari ini kamu datang ke sini. Apakah ada alasannya? Iya Bu, jadi sebenarnya saya memiliki sedikit masalah dan karena itu saya datang kepada Ibu. Siapa tahu saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami saat ini. Oke, sebelum kita masuk ke masalah kamu, sebelum kita bahas, Ibu mau tanya dulu, apa kamu udah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, masih kali ini juga saya berusaha untuk berbicara dengan guru BK. Jadi kamu sudah tahu apa itu konseling dan bagaimana substansi dari konseling? Belum Bu, saya belum tahu. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi konseling ini adalah hubungan tatap muka antara saya dengan kamu, dimana di dalam konseling ini ada salah satu asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ada juga asas keterbukaan. Jadi ketika kita melakukan proses konseling, kamu bisa menceritakan semuanya secara terbuka kepada ibu. Dan tentunya semua yang kamu ceritakan, apalagi hal-hal sensitif yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain, akan saya rahasiakan karena saya memegang salah satu asas dari BK, yaitu asas kerahasiaan. Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah kamu. Jadi sekarang coba kamu ceritakan masalah kamu perlahan-lahan kepada ibu. Jadi Bu, masalah saya saat ini sebenarnya tidak menarik Bu, ini lebih jauh mengenai kesulitan-kesulitan yang saya alami setiap hari. Oke, kesulitan-kesulitan yang kamu alami, kesulitan-kesulitan apa yang kamu maksud? Sebenarnya Bu, akhir-akhir ini saya merasa terbebani untuk datang ke sekolah. Terbebani karena apa? Saya hanya merasa saya sendirian, saya tidak merasa memiliki teman, dan saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman saya. Lebih dari itu, saya juga merasa tidak percaya diri dengan keadaan dan situasi yang saya hadapi. Apakah teman-teman kamu menolak kamu, atau saat kamu mencoba bergabung kamu tidak bisa bersosialisasi dengan Saya bahkan kamu? tidak mencoba untuk bergabung dengan teman-teman saya, Bu. Kenapa kamu tidak pernah mencobanya? Apa ada alasan di balik itu? Sebelumnya Bu, dulu sewaktu saya SMP, saya adalah korban bullying dari teman-teman saya, dan dari sejak saat itu saya merasa saya akan sulit diterima di lingkungan saya. Jadi saya lebih nyaman merasa sendiri. Alasan kamu dibully gara-gara apa? Saya juga tidak tahu betul Bu, hanya saja mungkin karena badan saya yang tidak seperti teman-teman saya yang lain, saya terlihat berbeda sendiri. Dan selain dari itu juga saya bukan orang yang terlalu mudah untuk bergaul, saya cenderung lebih pendiam. Lalu, apa kamu sudah mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang kamu rasakan ini? Sejauh ini belum Bu. Justru karena itu juga saya datang ke sini Bu, karena saya tidak bisa memecahkan masalah saya ini, dan masalah ini sudah sangat mengganggu saya setiap hari. Lalu, apa kamu sudah pernah mencoba untuk bersosialisasi dengan teman baru kamu? Belum juga Bu, saya merasa takut kalau kejadian sewaktu saya SMP akan terulang lagi. Oke, menurut saya kamu dari sekarang bisa lebih mencoba untuk bersosialisasi dengan teman kamu. Kamu harus bisa berpikir, kan teman kamu sekarang ini bukan teman kamu yang SMP dulu lagi. Mungkin pola pikir teman-teman kamu yang sekarang ini berbeda dengan teman kamu yang dulu. Mungkin kamu akan diterima sekarang, meskipun dulu kamu mungkin dibully atau ditolak dengan teman kamu. Tapi sampai saat ini Bu, saya untuk bergabung dengan teman-teman saya juga masih merasa sangat kesulitan. Kira-kira Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi lebih berani untuk bergabung dengan teman-teman saya yang sekarang? Menurut saya ya, solusi yang bisa saya berikan kepada kamu bisa mencari salah seorang teman yang menurut kamu cocok dengan kamu, sefrekuensi dengan kamu, yang bisa menerima kamu, menerima keadaan kamu. Dengan kamu terbiasa bergaul dengan dia, mungkin itu akan membawa kamu untuk bergaul lagi dengan yang lain. Jadi menurut Ibu, sebaiknya saya harus mencari satu orang teman yang mungkin cocok dengan saya terlebih dahulu untuk kemudian saya bisa membuka diri saya dengan teman-teman saya yang lain, seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Kemudian juga kalau di kelas, supaya lebih menumbuhkan percaya diri kamu bisa mengacungkan tangan ketika guru bertanya, atau kamu bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru kamu, supaya kamu terlihat jauh lebih percaya diri lagi.
Justru di situ Bu kadang masalah saya. Saya takut ketika saya maju ke depan, ketika saya mencoba untuk menjawab pertanyaan guru-guru saya. Kadang saya takut teman-teman saya akan tertawa dan rasa rasa saya tidak diterima itu akan muncul lagi. Menurut saya itu adalah salah satu pemikiran yang salah ya. Karena justru jika kamu lebih menampilkan diri kamu lagi, teman-teman kamu akan percaya kalau kamu itu memiliki kemampuan. Bukan malah menertawakan kamu, mereka akan menghargai kamu dan lebih menerima kamu lagi sebagai teman mereka. Jadi Bu, menurut Ibu, dengan saya bisa berperan lebih aktif lagi di dalam kelas, dengan saya bisa berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya, mungkin teman-teman saya bisa jauh lebih menerima saya lagi seperti itu Bu. Ya, seperti itu. Sepertinya saya bisa Bu menerima solusi-solusi yang sudah kita bicarakan. Saya akan mencoba untuk lebih menampilkan diri saya lagi. Saya akan berusaha untuk lebih menampilkan kemampuan saya lagi. Tapi tidak akan instan Bu, karena saat ini saya juga masih harus berusaha untuk menyesuaikan diri saya dan berusaha untuk membentuk diri saya menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Jadi kalau saya akan menjumpai masalah atau kendala di penyesuaian diri saya yang baru ini Bu, apakah bisa saya berkonsultasi kembali dengan Ibu Bu? Iya, tentu saja kamu bisa datang kapan saja. Saya pasti akan menerima kamu kapanpun kamu membutuhkannya. Terima kasih Bu sebelumnya. Saya jadi merasa lebih lega setelah saya berbicara dengan Ibu, dan saya juga merasa lebih tenang lagi karena saya menemukan solusi apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk masalah yang saat ini saya hadapi. Iya, terima kasih sudah mau datang ke sini dan terima kasih karena sudah menerima solusi-solusi yang sudah saya berikan. Ya, Siang.